Dan saat ini kita dengan waswayanya, ini dengan kitab waswaya, kita sampai kepada ad-darsus tsalits fi huquqil khallaqi al-'azimi wa huquqil rasulihi. Ini kita memenuhi hak kita terhadap hak-hak terhadap al-khallaq, sang pencipta Allah. Al-'azim yang maha agung, wa huquqi rasulihi, dan hak utusannya. Artinya kita akan mengetahui apa sih kewajiban kita yang harus kita imani terhadap Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hak-hak, hak bagi Allah, hak bagi Nabi yang kita wajib untuk menunaikannya. Dimulai dengan ya bunayya, wahai anakku. Innallaha tabaraka wa ta'ala, Allah maha suci dan maha mulia, maha luhur. Walladzi khalaqaka, adalah zat yang menciptakanmu. Wa ujadaka, dan yang mengadakanmu dari tiada. Wa asbagha, dan telah menyempurnakan, memenuhi alaika kepadamu ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Zahiratan wa batinatan, baik itu nikmat zahir atau nikmat batin. Alam ta'lam, apakah kau tidak tahu? Annaka, maksudnya tidakkah kau sadari dan kau ingat? Coba renungi. Alam annaka, sungguhnya engkau fi awwali amrika, mula-mula pada permulaan adamu di dunia ini adalah apa? Kunta nutfatan. Engkau adalah dari nutfah. Nutfah adalah air mani. Air. Fi batni ummika, yang ditetapkan di rahim ibundamu. Wa mazilta tataqallabu fi ni'matin, dan itu pun lihat di dalam perut itu pun engkau adalah betul dengan nikmat Allah. Tidak pernah usaha untuk mencari makan, engkau dikirim makan. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala nutrisi-nutrisi yang atau yang dibutuhkan oleh bayi. Fi ni'mati wa rahmati, dan rahmat Allah. Artinya kita dalam rahmat Allah dan dalam karunia dari Allah. Hatta waladatka, sampai ibundamu melahirkanmu insanan dalam bentuk manusia kamilan sempurna seperti ini. Seperti kau lihat dalam dirimu sendiri, hai para santri. Wahabha wa wahabalaka lisana, dan kemudian Allah berikan kepadamu lisan untuk berbicara, berucap. Tatakallamu bihi, kau bisa berbicara dengan lisan itu. Wa ainan, Allah juga beri mata. Tubsiru biha, yang kau bisa melihat dengan mata tersebut. Wa udhunan tasma'u biha, dan Allah beri juga telinga untuk kau mendengar. Wa aklan, dan akal. Tudriku, yang kau bisa menjangkau, mengetahui bihi, dengan akalmu itu, ma yadurruka ma yanfa'uk, sesuatu yang membahayakanmu dan apa yang memanfaat untukmu. Ya, ini Allah beri kepada kita akal. Ini kita diberi semuanya kita. Artinya kita dalam nikmat Allah yang betul dikatakan bahwasanya kita tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Teramat luas. Maka dikatakan di saat bagaimana syukur kita tuh gak akan mampu memenuhi, membalas kebaikan Allah. Teramat agung kebaikan Allah. Bahkan di saat kita bersyukur itu sendiri, ternyata syukur itu adalah nikmat Allah yang perlu disyukuri. Lalu kapan berakhirnya? Nggak ada. Terlalu amat besar karunia Allah, nikmat Allah. Wallahu akhrajaka min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kalian semuanya min butuni ummahatikum, dari perut ibundamu. Coba la ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa. Lihat bayi orok enggak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa, diajak ngomong enggak bisa paham. Wa ja'alakumus sama wal basara wal absara wal afidata. Jaka menjadikan di dalam dirimu ada mata, ada telinga. Ada mata, ada pendengaran. Wal absar, ada mata. Wal afida, ada hati. La'allakum tashkurun. Semoga dengan menyadari itu semua kau bisa bersyukur bahwasanya ini nikmat Allah. Mata ini nikmat. Dari mana nikmatnya? Dari mata menyadari kalau ini nikmat, baru nanti setelah itu sadar bahwasanya, oh, aku bisa melihat ini, bisa nikmat. Teramat besar, teramat luas nikmat Allah. Sehingga kalau seandainya ada yang dalam musibah, tapi ketahuilah tetap saja dalam nikmat. Karena teramat besar nikmat Allah. Musibah itu kecil-kecil. Mungkin ada orang usahanya bangkrut, hancur. Akan tapi apakah tidak sadar kalau matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, anaknya dijaga. Itu kan nikmat Allah semuanya. Maka harus kita merenungi nikmat Allah yang banyak ini. Menyadari, merenungi untuk menyadari sehingga kita bisa bersyukur. Alaysa alladzi wahbaka hadhihi ni'am tafaddulan minhu wa ihsanan. Bukankah Allah yang telah memberikan kepada kalian, kepadamu nikmat-nikmat itu adalah karena murni kemurahan Allah, tafaddulan kemurahan Allah, wa ihsanan kebaikan Allah.
Jadi Allah dengan kemahabaikannya memberikan semuanya tadi. Memberikan nikmat-nikmat tersebut. Qadiran, ketahuilah bahasanya, bukankah Allah yang mampu memberikan kepada kita nikmat, kita sadari. Nikmat semua dari Allah. Yakini bahasanya Allah yang mampu memberikan kepada kita nikmat, Allah pun mampu untuk mencabutnya. Maka takutlah untuk dicabut. Qadiran, Allah pun juga mampu, Allah ya. Allah yang mampu memberimu nikmat, Allah juga qadiran mampu ala salbiha untuk mencabut nikmat. In aghdabtahu, jika kau ingin murka Allah, faqadiba alaik, dan kemudian Allah akan murka kepadamu. Ini lihat masalah nikmat. Ya budaya wahai anakku. Awal wajibin alaika li khaliqika, ya kewajiban pertama bagi seorang makhluk, bagi makhluk. Pertama kewajiban bagimu wahai para santri anak muda. Awal wajibin alaika li khaliqika, terhadap Tuhanmu adalah jalla sya'nuhu, yang maha agung urusannya. An ta'rifahu bi sifati al-kamaliyah. Mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Jadi memang termasuk cara untuk mengenal Allah adalah mengenali sifat-sifatnya. Mengenali sifat-sifat Allah. Dan itu yang diajarkan para ulama, sehingga kita untuk mengenal Allah itu kan diajarkan sifat-sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis, dan seterusnya. Itu tidak lain bagaimana agar kita bisa menyifati Allah dengan sifat yang benar. Kalau kita tidak punya gambaran tentang seseorang, maka gimana kita bisa menghadirkan satu kalau kita orang ya, misalnya sifat Allah. Kalau manusia kita mengenali orang zatnya terlihat, akan tapi Allah Jalla Jalaluh, maka kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sehingga inilah diajarkan para ulama, kita mengenal sifat-sifat 20. Ada sifat wujud, kita, baqa, dan seterusnya. Itu kenapa? Dengan mengenali sifat, berarti kita mengenali yang punya sifat. Allah Jalla Jalaluh. Sehingga Allah itu maha ada, Allah maha dahulu, Allah tidak akan sirna, Allah tidak berbeda dengan makhluknya, dan seterusnya. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, dan seterusnya. Itu mengenalkan kita kepada Allah dengan cara mengenali sifat-sifat kesempurnaannya. Sifat kamaliyah itu ada sifat yang memang tidak sempurna bagi Allah, biarpun bagi manusia sempurna. Ada sifat bagi manusia sebuah kesempurnaan, tapi bagi Allah bukan sebuah kesempurnaan. Contoh, punya istri, punya anak. Bagi manusia kesempurnaan, tapi itu tidak untuk Allah. Baik. Wajidnami nawahi, menjauhi larangannya. Wa ta'ta, kita hendaknya kau berkeyakinan itikad dan jaziman, dengan itikad keyakinan yang benar-benar sungguh annal khaira, sungguhnya segala kebaikan itu fima yakhtarullahu laka, dari apa yang Allah pilihkan untukmu. Kebaikan itu dari apa yang Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaru anta li nafsik, bukan pilihanmu untuk dirimu sendiri. Pilihan Allah. Makanya jangan dengan hawa nafsu. Kita harus kembali kepada Allah, melakukan istikharah, petunjuk, tidak dengan hawa nafsu, maka pilihannya akan tepat. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi, termasuk kemurahan Allah, termasuk kelembutan Allah, kemahakasihan Allah, kemahakasihan Allah biibadi kepada hambanya adalah irsalur rasul. Kalau tadi masalah Allah, mengenali sifat-sifat Allah. Sekarang utusan Allah. Utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, semoga Allah menimpahkan kepada beliau-beliau adalah salawat dan salam kesejahteraan dan kebaikan. Salam sejahtera dan kebaikan. Ini liirsyali al-khalqi, liirsyadil khalqi. Allah mengutus utusan Allah untuk memberikan petunjuk pada makhluknya. Nah ini kita sekarang setelah Allah kepada utusannya. Wa hidayati, memberikan hidayah kepada mereka. Ila ma yuslihu sya'nahum, dengan sesuatu hal yang menjadikan mereka semakin baik. Fidin, dalam urusan agama mereka, wa dunyahum, dan urusan akhirat mereka. Nah, wa akhirur rusuli, paling akhirnya utusan Allah wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Arabiyul Hashimi, yang beliau adalah orang Arab dan orang Hashimi. Wa kama tajibu alaika, begitu juga wajib bagimu ta'atu maulaka, patuh pada Tuhan Allah alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu. Tajibu alaika, maka wajib bagimu juga ta'atu rasulil karim, untuk patuhi utusan Allah yang sangat mulia. Kalau bisa patuh pada Allah, harus kita patuh pada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, atiullah wa atur rasul, patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, wa rasul, dan utusan Allah, wa ulil amri minkum, dan orang yang ngurusi kalian. Kita perlu kepatuhan untuk mengurusi kita, ulil amri, pemimpin dan sebagainya. Mungkin dalam sebuah rombongan, pemimpin yang dikedepankan. Nah, kita harus patuh kepada mereka. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang patuh pada gurunya, kemudian dimasukkan
orang tersebut, kepatuhan orang tuanya masukkan ke surga yang tajri min tahtil anhar, yang berjalan di bawahnya air menggericik, air gemericik mengalir. Ya jaladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada utusan Allah. Ulil amri minkum, dan yang ngurusi kalian semuanya. Ulil amri bisa saja presiden, bupati dan seterusnya. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilul jannatin tajri min tahtiha al-anhar, barang siapa patuh kepada Allah maka Allah akan masukkan ke surga. Tahtiha al-anhar, di bawahnya ada sungai-sungai. Wa yatawalla yu'adzib, wa man yatawalla, barang siapa berpaling dari petunjuk Allah, dengar itu kebenaran malah dia berpaling. Yu'adzibhu 'adzaban alima, Allah akan siksa dia siksa yang pedih. Allah akan siksa yang pedih. Baik. Ya bunayya, wahai anakku, inna Rasulullah, sungguh Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak pernah berucap dengan hawa. Maka ambil semua yang datang dari Nabi, yang diucapkan pasti benar. Karena Nabi tidak akan berucap kecuali dengan wahyu. Fa kullu awamirihi wa nawahi, semua perintah Allah dan larangan Allah mustanidatun, bersandarkan ila hayyul wahyil ilahi, kepada wahyu Allah. Kepada wahyu Allah. Wa ta'atuhu, maka patuh kepada Rasulullah SAW min ta'atillah, termasuk bagian dari kepatuhan kepada Rasulullah. Kepatuhan kepada Rasulullah masuk kepatuhan kepada Allah. Maka patuh kepada Allah harus patuh kepada Rasulullah ini. Min ta'atillahi jalla sya'nu, termasuk kepatuhan kepada Allah adalah ini, kepatuhan kepada Nabi. Fa ta'atuhu, taat kepada Nabi, min ta'atillahi, termasuk taat kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul, katakan wahai Muhammad kepada kaummu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ya bunayya, la yakmul imanul abdi hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya bunayya, wahai anakku, la yakmul, tidak sempurna, imanul abdi, imannya seorang hamba, hatta yakuna Allah, sehingga menjadikan Allah dan Rasul, wa rasulahu, dan Rasulnya, wa rasuluhu, dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, mimma siwahuma, lebih daripada Allah dan Rasulnya. Enggak sempurna iman seseorang ternyata mendahulukan dirinya daripada Allah, daripada Rasulnya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna salah satu kalian dalam imannya, hatta akuna habba, sehingga aku menjadi orang lebih dicintai ilahi, bagi orang tersebut, min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua orang. Ya. Dan nasi ajma'in, dan semua orang. Jadi, ayo kita merenung. Selagi yang minta adalah Allah dan Rasulnya, yuk kita biasakan untuk mengikuti. Dan di saat kita bisa memenuhi permintaan Allah, itu artinya, kok kita bisa memenuhi, itu kita dipilih oleh Allah. Allah memberikan ujian dan Allah yang meluluskan kita. Berarti Allah sayang kepada kita, diuji ya. Kemudian Allah membantu untuk kita lulus. Nah, ada sebagian hamba seperti itu. Tidak sempurna iman kita, kecuali kita uji, kita buktikan bahwasanya kita mendahulukan Allah dan Rasul daripada yang lainnya. Apa saja dalam urusan bisnis, ini haram, Allah murka. Kenapa aku masih maksain? Kalau kamu maksain, hanya mikir keuntungan dunia. Dan seterusnya. Jadi kita harus selalu merenung bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulullah SAW. Selagi ini sunnah Nabi, ayo kita coba, kita biasakan sunnah Nabi. Kita tahu Nabi cara berjalan bagaimana, Nabi cara makan bagaimana, cara berpakaian. Harus kita dahulukan daripada cara berpakaian kita. Dan melebihi daripada cara siapapun. Jangan sampai kita terpesona, terkagum-kagum dengan, mohon maaf, dalam dunia acting, artis barangkali, mungkin dari Amerika sana, perannya hebat dan sebagainya. Kita terkagum-kagum, melebihi daripada kekaguman kita pada Rasulullah. Ini salah. Kalau kagum dengan seseorang pemain bola misalnya, karena kehebatannya, iya. Tapi tidak boleh kekaguman kita mengalahkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga menjadi sebab kita melanggar Allah dan Rasulnya. Kesenangan untuk diri kita sendiri tidak boleh melampaui kepada untuk Allah dan Rasulnya. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Ini ujian. Sampai alangkah banyaknya hari ini orang yang melanggar untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, kebutuhan pribadinya, melanggar Allah. Dan tidak sempurna imannya orang seperti itu. Allah dan Rasul. Lagi Allah melarang, Rasul melarang, sudah. Sampai di sini. Itu nggak boleh. Itu dilarang. Nah, jangan sampai kita terus, na'udzubillah,
Sudah tahu dilarang, ternyata masih melanggar. Nah, ini masalah cinta kepada Rasulnya ini panjang sebetulnya. Dengan kita mulai dari membiasakan daripada yang kecil untuk sambung dengan Nabi. Cara makan dengan makan kanan, tangan kanan. Kita ingat Nabi makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mau tidur, membaca doa-doa yang dibaca Nabi. Itu semuanya adalah upaya untuk kita senantiasa mengingat kepada Rasul, kepada utusan Allah, kepada Rasulullah SAW. Jadi, ini. Uji dengan kebiasaan sehari-hari. Belajar menuntut ilmu, para santri. Loh ini, mengikuti Rasulullah ini membuat senang baginda Nabi. Nabi kan senang dengan orang menuntut ilmu. Makanya bangga menuntut ilmu. Oh, aku sekarang dengan Rasulullah, aku menuntut ilmu. Maka aku harus rajin, harus belajar. Aku harus happy, harus senang. Karena aku saat ini telah bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Memenuhi yang kita orang makhluk atau makhluk mulia yang Allah cintai dan kita juga mencintai. Karena kita mengaku mencintai Rasulullah, harus kita dahulukan Rasulullah. Bangga dong jadi santri. Karena santri itu siapa? Santri itu wasiatnya Rasulullah. Jangan saya menjadi wasiat Rasul tidak senang, tidak bangga. Nah, kita harus bangga dengan wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi akhlak kepada Allah itu nggak bisa dipisahkan dengan akhlak kepada Rasulullah. Kita kenal Allah melalui baginda Nabi, dan kita harus disebutkan tadi, kalau ingin kenal Allah, ya kenal Nabi. Kalau mencintai Allah, ngikuti baginda Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus patuh pada baginda Nabi SAW. Karena Allah sudah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau mencintai Allah, engkau mencintai Allah, niscaya akan mengikuti aku. Nabi Muhammad yang disuruh oleh Allah untuk menyerukan kepada umat Nabi Muhammad di penjuru dunia, "Qul in kuntum tuhibbunallah," hei umatku, kalau kalian mencintai Allah, yang ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku, ngikuti Nabi Muhammad. Dan mengikuti Nabi Muhammad dituntut kita tahu apa sih yang kita ikuti. Maka kita mengenal dari hadis-hadis Nabi, mulai dari hukum-hukum yang diajarkan Nabi, mulai dari syama'il Nabi, kemudian khosais Nabi, khosais hal yang khusus bagi Nabi, sama'il sifat-sifat Nabi. Yang semua disebut oleh para ulama, dikumpulkan yang kita baca. Maka rindukan diri kita untuk baca hal-hal semacam itu. Ini tantangan buat Anda yang mengaku cinta Allah, cinta Rasulnya, ingin bersanding dengan utusan Allah nanti di surga, dengan para Nabi dalam ridho Allah. Ayo sekarang kita tengok diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan akhlak Nabi, dengan sunnah-sunnah Nabi. Kalau jauh, bagaimana kita pengen jauh, pengen dekat di akhirat nanti. Hari kita biasakan dari makan, ingat Rasulullah. Dengan tangan kanan, minum juga demikian. Makan, minum pasti berdiri, kecuali darurat. Waktu tidur bagaimana caranya, dan seterusnya. Kita biasakan dengan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada 5 hal ya, agar kita dekat pada Rasulullah, sekaligus ini nanti menjadi orang dekat pada Allah. Yang pertama, kita baca sejarah baginda Nabi SAW. Ayo yang kita baca apa? Sejarah baginda Nabi. Sejarah Nabi banyak buku sejarah, khususnya karangan Dr. Muhammad Said Turmatun Al-Buti atau karangan Abu Yasid Muhammad Al-Maliki. Itu perlu dibahas hari ini. Kalau katakan Dr. Buti fikih sirah itu, di situ di dalamnya juga ada muatan fikih. Jadi dicampurkan dengan fikih. Fikih praktek langsung keadaan di lapangan. Fikih sirah. Kemudian nanti banyak sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Intinya adalah membaca sejarah Nabi. Dan bacanya menjadi kegiatan rutin setiap hari. Karena kapan kita baca itu mau tidak mau terhayalkan tentang Nabi. Dan semakin kuat hayalan kita seperti kenyataan. Apalagi memang itu kalau urusan dengan Nabi, kita menghayal, membaca Nabi, kita sambung hati kepada Nabi, akhirnya dekat dengan Nabi secara otomatis. Ya, ini membaca sejarah Nabi. Kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, membiasakan dengan sunnah Nabi, dengan kesadaran, pastikan kita tidak akan minum kecuali seperti Rasulullah, dengan duduk, kemudian dengan menekuk, tidak bernafas di dalam gelas, dan seterusnya. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Ini akhlak Nabi, mengikuti Nabi SAW. Kemudian setelah itu, setelah membiasakan dengan kebiasaan Nabi, ya kita berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan saat ini? Ya, para santri sudah benar ini. Kalian itu berencana, sudah niat kuat. Setelah menjadi ulama nanti, kalian akan mengurusi umat Nabi Muhammad. Lah ini tanda cinta kepada Nabi Muhammad adalah mengurusi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah, ya ini. Masalah mengurusi umat Nabi itu panjang luas. Makanya kami ingatkan siapapun. Anda orang kaya, bergabunglah dengan kekayaan Anda untuk bersama Rasulullah. Berderma untuk para penuntut ilmu. Yang punya tahta, permudah urusan menuntut ilmu agama.
Para gurunya, Masya Allah, masuk semuanya dalam lingkaran kemuliaan ini. Masuk semua dalam lingkaran kemuliaan ini. Berkhidmah untuk Nabi Muhammad dengan cara berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka Anda yang kaya pikirkan musola, masjid, tempat belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda sempurnakan, maka ketahuilah Anda orang beruntung. Yang kelima adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Membaca salawat. Berapa hari dalam berapa ratus atau ribu kali sehari Anda baca salawat. Jangan hanya tasbih ditempelin di jemari tapi nggak pernah diputar. Kita perlu serius punya waktu. Mungkin kita sudah pastikan saya ke kantor. Perjalananku setiap pagi 1,5 jam. Saya akan ambil 20 menit untuk sholat. 30 menit untuk baca salawat dan seterusnya. Rutin begitu. Indah sekali. Di perjalanan itu punya dan kerutinan. Sepertinya kita harus sudah mulai saat ini membuat jadwal. Agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan rencana. Nah ini. Membaca salawat sebanyak-banyaknya. Termasuk kalau kepada Allah, jangan lupa tadi, akhlak kepada Allah, membaca istighfar setiap malam. Setiap saat istighfar. Istighfar yang penuh dengan kekhusyuan, minta ampun kepada Allah yang maha pengampun. Yang maha kasih. Jadi istighfar yang banyak. Kemudian kalau kita dengan Nabi bersalawat yang banyak, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nah ini, maka dengan demikian insya Allah akan terbangun akhlak mulia kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sekaligus ayo kita buktikan bagaimana tahajud. Santri nggak pernah tahajudan keblinger ya. Santri nggak pernah rindu untuk sholat duha. Loh, santri apa ini? Masa sholat duha nggak ngerti hukumnya? Ngerti lah. Ngerti kenapa nggak ngamalkan? Bukan lebih bodoh lagi kan? Kalau tidak mengerti, tidak mengamalkannya wajar. Karena tidak mengerti. Ini tahu tapi tidak mengamalkan, bodoh di atas kebodohan. Mungkin orang akan dikatakan bodoh di saat dia kelaparan lalu tidak mencari makanan. Bodoh. Kenapa kau tidak cari makanan? Lebih bodoh lagi, di hadapannya ada makanan tapi nggak mau makan. Bodoh plus bodoh. Sama kasus macam ini. Ya. Maka dengan Allah, ayo. Sholat duha, santri, tahajud, zikir, wirid. Harus punya zikir. Ada zikir panjang, pendek, boleh. Yang penting harus ada istiqomah. Dimulai dari yang pendek dulu. Dan kebetulan kami hadirkan satu catatan yang di dalamnya ada zikir-zikir, zikir Fatih yang selama ini baca bisa diamalkan zikir Fatih. Kita baca istighfar dulu, bersolat pada baginda Nabi, istighfarnya Nabi Yunus, kemudian minta perlindungan dari Allah, kemudian baca baqiyat solehat, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian aman Rasul, setelah berdoa mohon kepada Allah. Rutin. Kemudian kita baca Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai dan seterusnya. Nah, ini perlu kita demikian itu. Ya, jangan sampai kita dengan Allah nggak ada sambung, nggak ada. Tahajud, upayakan tahajud. Santri nggak tahajud, aib. Dengan Allah, harus kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dengan Nabi Muhammad, ayo salawat. Kalau dia kita sebutkan ada 5 hal. Sekarang langsung belanja ke toko buku untuk beli buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini para santri. Semoga Allah menjadikan kalian santri-santri hebat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berjaya, sukses dunia dan sukses akhirat. Masya Allah. Allah berikan ilmu yang manfaat. Menjadikan sebab kita mudah mengamalkan ilmu kita dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Guru-guru kalian dijaga oleh Allah panjang umurnya. Yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya. Pondok kalian semakin berkembang. Semakin berjaya. Semakin hebat. Untuk mengentaskan umat Nabi Muhammad daripada kejahilian, kesesatan, kehinaan. Semua mulia insya Allah setelah ini. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.